Ya, pendengar Radio Republik Indonesia, hari ini saya Cantika Anjali sudah berada di SMP Kristen YK Bubak untuk melihat meliput kegiatan latihan dasar kepemimpinan OSIS SMP Kristen tahun 2024-2025. Dan hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Servina, salah satu guru di SMP Kristen YK Bubak. Selamat siang Ibu. Selamat siang Kak Cantika yang cantik. Oke Ibu, terima kasih. Ibu, saya boleh tanya-tanya sedikit tidak? Ini apakah baru pertama kali dilakukan pelatihan dasar kepemimpinan untuk OSIS di SMP Kristen itu sendiri? Oke, baik Cantika, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Cantika. Nah, kegiatan untuk latihan dasar kepemimpinan SMP Kristen YK Bubak ini sudah 3 kali berturut-turut kami lakukan, dan kegiatannya ini kalau kami mengundang Sumba Cendekia itu baru kali ini. Biasa yang kami lakukan latihan dasar kepemimpinan itu hanya kami dalam intern sekolah saja, yaitu kepala sekolah, terus pembina OSIS dan pengurus OSIS yang lama. Tapi puji Tuhan tahun ini ada latihan dasar kepemimpinan yang baru ini, kami bisa mengundang dari Sumba Cendekia untuk membantu kami dalam kegiatan latihan dasar kepemimpinan ini. Oke, baik. Untuk pengurus OSIS-nya sendiri, apakah dari kelas 7 saja atau gabung ini Ibu? Ini ada gabungan kelas 8 dan kelas 9, karena kelas 7 itu masuknya baru di tahun Juli 2024 ini, sedangkan pengurus OSIS 2024-2025 ini sudah dilantik waktu kelulusan dengan yang pengurus lama. Itu di bulan Mei. Mekanisme pemilihan kepengurusan OSIS itu seperti apa Ibu? Apakah dipilih oleh seluruh siswa-siswi di SMP Kristen atau seperti apa? Ya, mekanisme yang terjadi di pemilihan OSIS kami di SMP Kristen YK Bubak itu kami berjalan secara demokratis, karena kami ajarkan kepada anak-anak seperti pemilihan bukan hanya anak-anak melihat di luar sana bagaimana itu pemilihan presiden, gubernur atau caleg atau bupati. Nah, itu juga yang kami terapkan di SMP Kristen YK Bubak. Ya, semua warga yang namanya warga SMP Kristen, mulai dari kepala sekolah sampai cleaning service dan peserta didik yang ada di SMP Kristen terlibat dalam pemilihan OSIS tersebut. Kalau struktur organisasinya dari ketua sampai bagian-bagian apa saja Ibu yang terdapat di pengurus OSIS? Strukturnya itu mulai dari kepala sekolah penanggung jawab, kemudian pembina OSISnya, terus ketua, wakil, bendahara, sekretaris, kemudian divisi-divisinya ada 10 divisi. Oke, siap. Nah Ibu, terakhir Ibu, harapannya Ibu nih untuk dengan adanya pelatihan dasar kepemimpinan untuk OSIS ke depannya seperti apa? Ya, dengan adanya latihan dasar kepemimpinan yang kami mengundang dari luar ini, Sumba Cendekia ada bersama dengan kami pihak sekolah sangat berharap anak-anak yang sekarang ini yang tergabung dalam 45 anak OSIS ini, mereka bisa membagi ilmu-ilmu mereka kepada adik-adik bagaimana latihan dasar kepemimpinan seperti apa ketika menjadi seorang public figure. Oke, terima kasih Ibu Servin, sukses selalu untuk SMP Kristen. Pendengar, itu tadi bincang-bincang kita bersama Ibu Servin di latihan kepemimpinan OSIS SMP Kristen YK Bubak. Baik pendengar Radio Republik Indonesia, hari ini saya sudah bersama dengan paket Candy yang terpilih kemarin untuk menjadi pengurus OSIS SMP Kristen YK Bubak, dan saya sudah bersama dengan ketua dan wakil. Boleh perkenalkan nama dulu? Perkenalkan, nama saya Calvin Marcelo Jalada selaku dari kelas 9E selaku ketua OSIS SMP Kristen YK Bubak. Perkenalkan, nama saya Evangeline Stefani Margaret Rihi selaku wakil ketua OSIS SMP Kristen YK Bubak. Oke, paket Candy, boleh saya tanya-tanya sedikit tidak? Kenapa kalian berdua ingin menjadi pengurus OSIS sebagai ketua dan wakil? Dari ketuanya dulu mungkin. Kalau untuk saya pribadi, yang pastinya untuk mencari pengalaman dalam sebuah organisasi. Dan kemudian saya juga ingin menyampaikan beberapa aspirasi siswa yang belum tersampaikan. Oke, kalau dari wakil? Kalau dari saya itu jujur, karena saya memang berkeinginan ingin menjadi pengurus inti OSIS, karena saat saya kelas 7 saya juga pernah menjalankan tapi gagal, dan di kelas 8 saya mencoba lagi dan sekarang kami telah terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Luar biasa paket Candy, boleh cerita sedikit tidak berapa program yang kalian jual dalam tanda kutip ya untuk menjadi ketua OSIS dan wakil OSIS di SMP Kristen?
Oke, jadi ada beberapa tapi saya jelaskan sedikit saja. Jadi salah satunya itu kita menjanjikan kepada teman-teman tuh akan mengadakan kelas meeting yang menarik dan seru seperti futsal, dan kemudian kami juga merayakan hari-hari event-event tertentu seperti hari kemerdekaan. Kami mengadakan lomba balap karung, lomba menginjak balon, dan juga kami mengadakan kegiatan lomba hias sepeda, dan kami berkonvoy atau karnaval keliling WK Bubak. Oke, untuk Bapak Ketua OSIS ini. Nah, bagaimana perasaan Anda ketika pelatihan ini dilaksanakan? Apakah memang bermanfaat untuk kepemimpinannya kalian berdua ke depannya nanti? Ini dengan adanya kegiatan LKD atau latihan LDK atau latihan dasar kepemimpinan ini, saya sangat senang karena ini dapat menjadi pengalaman berharga buat kami untuk kedepannya menjadi pemimpin yang lebih baik lagi. Karena saya rasa kami sebagai pengurus OSIS ini masih belum cocok begitu menjadi seorang pemimpin. Oke, nah terakhir nih Pak Kendi, harapannya kalian berdua untuk SMP Kristen ke depannya masing-masing. Mungkin dari wakil dulu. Oke, harapannya saya tuh SMP Kristen semakin lebih maju lagi, semakin meningkat kualitasnya, tidak hanya menjual kuantitas tapi kualitas, mengutamakan kualitas dan juga semakin mengutamakan aspirasi siswa. Oke, Ketua? Kalau untuk saya, semoga SMP Kristen kedepannya semakin maju dan unggul dalam dunia pendidikan. Oke, baik. Terima kasih untuk Paket Kendi. Sukses selalu untuk kepengurusan OSIS ke depan. Pendengar, itu tadi bincang-bincang kita bersama Paket Kendi, Ketua dan Wakil OSIS SMP Kristen WK Bubak. Baik pendengar Radio Republik Indonesia, hari ini saya sudah bersama dengan salah satu pemateri di latihan dasar kepemimpinan di SMP Kristen WK Bubak. Boleh perkenalkan diri dulu, Kak? Terima kasih Cantika untuk kesempatannya. Perkenalkan, saya Andre Maure, pendiri dari komunitas Sumba Cendekia Bestari, dan pada kesempatan ini dipercayakan sebagai salah satu pemateri dalam kegiatan latihan dasar kepemimpinan bagi OSIS di SMP Kristen WK Bubak. Oke, apakah ini pertama kali Kak Andre menjadi pemateri di sini, Kak, apa pernah sudah sebelumnya? Ya, ini adalah kesempatan yang diberikan pertama kali untuk kami dari Sumba Cendekia berkolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan latihan dasar kepemimpinan ini. Oke. Ya. Kak Andre boleh cerita sedikit kepada pendengar materi apa saja yang Kak Andre bawakan untuk anak-anak OSIS di SMP Kristen ini sendiri? Ya, ada 2 materi utama yang saya bawakan dalam kegiatan yang dilaksanakan dalam 2 hari, mulai dari kemarin tanggal 28 Agustus 2024, yaitu materi tentang leadership atau kepemimpinan, dan di hari kedua ini saya membawakan materi tentang komunikasi, khususnya public speaking atau bagaimana berbicara di depan umum. Oke. Menurut Kak Andre, kenapa sih materi itu harus disampaikan kepada OSIS yang sekarang? Apakah memang itu menjadi bagian penting ketika mereka menjadi pengurus di sekolah ini? Ya, OSIS adalah sebuah organisasi yang memberikan ruang dan kesempatan bagi siswa-siswa untuk melatih kemampuan berkomunikasi dan juga melatih kemampuan kepemimpinan atau leadership, dan ini menjadi modal utama bagi mereka untuk mencapai tujuan organisasi mereka dan juga membangun kapasitas organisasi dan juga meningkatkan skill secara individu, dan yang paling penting adalah menciptakan ruang yang kondusif dalam organisasi mereka di lingkungan sekolah ini. Kak Andre, selama pelatihan selama 2 hari, bagaimana Kak Andre melihat siswa-siswi ini dalam pelatihan? Apakah mereka memang cukup atau dipercaya untuk menjadi OSIS itu memang pantas atau seperti apa, Kak? Ya, dari penampilan awal mereka, karena mereka di sesi pembukaan kemarin sudah mulai mempresentasikan apa saja program-program yang dilakukan di divisi masing-masing. Ada 10 divisi dalam OSIS yang ada di SMP Kristen ini, dan saya lihat dari apa yang mereka presentasikan, betul-betul mereka memang pantas dan memiliki jiwa kepemimpinan untuk menjabat sebagai pengurus maupun anggota OSIS SMP Kristen ini. Mereka layak dan mereka punya semua kualitas atau atribut dan karakteristik yang dipersepsikan
dipersyaratkan untuk menjadi seorang pemimpin atau anggota dari organisasi ini. Oke, luar biasa ya Kak Andre. Kak Andre sebagai pemateri mungkin, bagaimana sih Kak strateginya agar anak-anak di kelas itu tidak bosan ketika mendengarkan materi seperti itu? Iya, salah satu strateginya adalah bagaimana kita membangun komunikasi yang baik dengan mereka, kemudian menyesuaikan juga tingkat materi ini dengan kemampuan yang mereka miliki, dan yang paling penting adalah menyisipkan kegiatan-kegiatan fun atau menarik, menyenangkan seperti games dan juga sesi diskusi, sesi interaktif, dan juga sesi presentasi. Dan selain itu juga tadi pagi kami mengawali kegiatan ini tidak hanya di dalam kelas tetapi juga di luar kelas. Jadi ada permainan-permainan yang membuat mereka selalu bersemangat dan tetap engage untuk mengikuti setiap sesi dari materi-materi yang disampaikan. Mungkin nanti bisa diajak masuk ke Sumba Cendekia ya Kak Andre. Tentu saja, Sumba Cendekia selalu membuka ruang untuk pemberdayaan remaja dan anak muda di Sumba, dan kami berharap ini menjadi awal kerjasama yang baik antara Sumba Cendekia Bestari dan SMP Kristen, dan juga mungkin sekolah-sekolah yang lain, karena kegiatan-kegiatan seperti ini adalah bagian dari visi misi Sumba Cendekia untuk memberdayakan remaja dan anak muda Sumba. Oke. Terakhir Kak Andre, harapannya Kak Andre untuk anak-anak SMP Kristen di sini setelah mengikuti kegiatan pelatihan hari ini. Ya, sesuai dengan harapan dan juga tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini, saat saya berbicara dengan Ibu Kepala Sekolah, mereka berharap bahwa OSIS ini yang nanti akan mentransfer apa yang mereka dapatkan, pengetahuan, skill, keterampilan yang mereka dapatkan dalam 2 hari ini untuk diteruskan kepada rekan-rekan, adik-adik, siswa-siswa SMP Kristen yang lainnya. Jadi kalau hari ini dalam 2 hari pelatihan ini hanya ada 45 siswa yang menjadi pemimpin dan juga komunikator yang baik dan juga advokator yang baik. Harapannya ke depan ketika mereka mentransfer ilmu, keterampilan dan pengetahuan yang mereka dapatkan, kita punya ratusan pemimpin, calon-calon pemimpin dari SMP Kristen ini. Amin. Iya. Terima kasih Kak Andre, sukses selalu Kakak. Terima kasih, sukses kembali juga untuk Cantika. Oke, baik pendengar Radio Republik Indonesia, itu tadi bincang-bincang kita bersama salah satu pemateri di latihan dasar kepemimpinan OSIS SMP Kristen WK Bubak.